sebuah positioning bahwa dialog itu berhenti pada saat kampanye terjadi. Dialog berhenti pada saat kampanye. Ketika kemudian menjalankan program atas nama janji kampanye, dialog itu tidak boleh berhenti. Dialog ketika berbicara mengenai evaluasi MBG, itu adalah persetujuan terhadap MBG. Tetapi ketika kemudian ada sebuah evaluasi, kritik, masukan terhadap sistem, metode, dan lain-lain, jangan kemudian dilihat ini sebagai kalau Anda tidak mau, yang lain ada yang mau. Kan kalimat-kalimatnya seperti itu. Komunikasi lagi ya. Balik lagi ke pertanyaan Mas Budiman, multifungsi TNI selain ini bicara konsistensi terhadap agenda reformasi, ya kita melihat dengan telanjang ya, banyak sekali pos-pos yang sepertinya memang kemudian menempatkan TNI atau bahkan jenderal aktif yang sampai sekarang akhirnya itu menjadi sebuah kontroversi. Dan jangan sampai kemudian kritik seperti ini lagi-lagi poin utamanya ditutup ruang geraknya dengan mengatakan endasmu tadi. Yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi itu hal yang dijawab dengan endasmu loh Mas Budiman. Kabinet gemuk. Kabinet gemuk ini bukan sekedar menristek dikti. Ini adalah bicara mengenai teladan, contoh ketika ingin bicara mengenai efisiensi. Ketika berbicara mengenai efektivitas pemerintahan. Dan itu yang menurut saya buka ruang geraknya. Sampai sekarang saya belum melihat dari Mensesnek, dari Pak Presiden, dari Wamenaker, yang terjadi adalah sebuah blunder yang luar biasa. Blunder yang luar biasa. Mas Edi, tadi ada tuntutan dari Mas Yos kembali soal multifungsi TNI dan Toto tadi mempertajam posisi PAN di era reformasi kan juga yang mendorong pemisahan TNI dan polisi dan membatasi keterlibatan prajurit TNI, perwira tinggi TNI dalam jabatan-jabatan sipil. Gimana posisi PAN sekarang? Saya kira tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kita tetap mendorong agar TNI, Polri menjalankan fungsi sesuai dengan tupoksinya. Satu di bidang pertahanan, satu bidang keamanan. Nah, dan dalam hal ini kita melihat bahwa penempatan pejabat-pejabat tersebut tentu meskipun pada saat mereka ditunjuk itu adalah pejabat aktif, diantara misalnya di Rut Bulog, tetapi kemudian menjadi nonaktif ketika dilantik. Nah, itu menurut saya ya sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjuangan kita dari awal depan. Tetapi kalau saya melihat begini, ke depannya ini kita jangan kemudian melihat bahwa kalaupun yang ditempatkan itu adalah seorang perwira yang kemudian mengundurkan diri, pensiun pada saat dilantik, kemudian itu merupakan bagian dari upaya militerisasi, tetapi saya melihat bahwa satu yang namanya urusan pangan, terutama Bulog, ya itu berurusan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi menurut saya itu tidak ada salahnya jika seseorang dengan latar belakang yang memiliki disiplin yang tinggi, ya, dan memiliki integritas yang tinggi juga ditempatkan di sana. Tetapi memang perlu kita juga soroti bahwa penempatan perwira-perwira aktif itu memang tidak sejalan memang kalau itu dilaksanakan dengan semangat reformasi yang kita usung di tahun 98. Oke, baik. Mas Lukman, kalau Mas Edi mengatakan nggak ada salahnya perwira tinggi TNI menduduki jabatan sipil, khususnya tadi Bulog itu ketahanan pangan. Gimana Mas Lukman lihat? Ya, menurut saya itu problematik ya. Kita ingat salah satu tuntutan reformasi itu adalah menghilangkan dui fungsi ABRI ketika itu belum berubah menjadi TNI. Jadi dui fungsi saja itu sebaiknya dihindari, harus dihindari. Nah sekarang multifungsi, lebih ini lagi, lebih multi. Jadi TNI itu kalau aktif ya dia sesuai dengan fungsi dan tugasnya gitu. Jadi ya, kita baca beberapa komentar ya. Pembahasan yang sangat relevan dan membuka wawasan. Semoga kebijakan yang diambil ke depan tetap berorientasi kepada kepentingan rakyat dan demokrasi. Terima kasih Kompas TV dan narasumber. Kemudian bravo untuk mahasiswa yang selalu memperjuangkan rakyat, pemerintah dan partai pembela diri dengan alasan-alasan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan makan siang gratis, tapi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang gratis. Hidup mahasiswa the real. Panjang tangan dan lidah rakyat, bukan DPR dan omong-omong lainnya.
Salut sama mahasiswa yang cerdas dan berani menyala mahasiswa. Negatif buat Prabowo. 1. Pidato bahasa tidak bagus. Diksi yang dipakai nggak bagus. 2. Emosional suka mentelek-mentelek. Kalau omong suka beda, berubah, tidak konsisten. Ya. 3. Kader Gerindra sangat sombong kalau omong seolah dialah yang berkuasa. Menteri sangat gemuk. Orang kritik dianggap oposisi. 4. Orang tidak mendukung langsung bisnisnya disegel. 5. Kalau kadernya yang terlibat korupsi, ya jarang diekspos. Oke. Kabinet gemuk, tidak efisien, berpotensi korupsi, semakin besar tidak ada yang bisa menjamin tidak korup. Ini Indonesia boom, yang budaya korupsi semakin masif. PAN sekarang bukan PAN yang dulu. PAN sekarang ya diisi oleh penjilat-penjilat ulung. Dulu macan, sekarang kucing. Bahkan ada yang bilang kacung. Kejahatan harus dilawan dan kejelekan harus diungkap. Jangan ditutup-tutupi, itulah tugasnya pemimpin. Dan jangan hanya berambisi untuk tetap berkuasa. Mantul para mahasiswa, suaramu suara rakyat. Mahasiswa sangat mewakili suara rakyat. Fakta yang sebenarnya, penguasa yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Oke, makin gelap. PAN sudah berubah menjadi penjilat tulen, meninggalkan komitmen reformasi. Anak muda yang cerdas gini dong, jangan yang pelangap pelumuk. Kebangsaan Indonesia, satu bahasa, satu kesatuan, satu dalam beragam kultur, satu apa lagi nih? Dunia pendidikan mengisi semua sendi-sendi kehidupan, berbangsa dan bernegara. Sangat bagus poin-poinnya, cuman gak ada uangnya, gak lahan basah. Dari dulu, kalau nggak bisa diungkap, ya mana mau para pejabat. Diskusi-diskusi berargumentasi percuma, petinggi-petingginya hanya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Pandai bersilat lidah, tanpa jiwa nurani yang bersih, jujur dan adil, kami sudah muak dengan perilaku mereka, para petinggi di negeri ini. Kemunafikan dan kezaliman di mana-mana untuk memperkaya diri, berkolaborasi dengan oligarki. Orang politik di Indonesia, kalau bicara cari aman, beda sekali kalau di parlemen. Negara maju, mereka memberikan kritik yang tajam dan berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Oke.